Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Taib. Alhamdulillah setelah kemarin kita libur Idul Adha, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Nukhbatul Fikar karya Al-Hafidz Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 852 Hijriah. Terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan hadis-hadis yang mardud. Hadis-hadis yang mardud, di mana hadis yang mardud itu ada dua. Ya, hadis yang mardud ada dua, ada bisababi ta'nin saqtin fil isnad, dan yang kedua bisababi ta'nin fil rawi. Kemudian sababu ta'ni fil rawi terbagi menjadi dua, ada at-ta'n fil adalah, khamsah tarji'u ila al-adalah wa khamsah tarji'u ila ad-dabt. Nah, dan kita sudah sampai dalam pembahasan ta'an firrawi, secara khusus ta'an fil adalah. Walaupun sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam membawakan 10 asbab ta'an, 10 jenis ta'an pada rawi, ya, beliau tidak mentartibnya, ya, beliau tidak mentartib mana adalah, mana dhabt, bahkan beliau tidak mentartib mana ta'an yang kembali kepada saktun fil isnad, ya. Nah, beliau tidak mentertib antara ta'an fil adalah maupun ta'an fi ad-dhabt. Nah, melainkan di sini beliau rahimahullahu taala langsung beliau sebutkan 10, ya, secara murattaban, ya, secara murattab, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mentartib ke-10 asbabut ta'an ini dari min haitsu asyadduha dha'fan, yang mana yang paling parah kedhaifannya. Baik, sampai itu pertemuan kita kemarin, atau bahkan kita sudah masuk, ya, dalam ta'an yang pertama, yaitu ta'an fi at-ta'an fi al-adalah, atau ta'an dikarenakan likadibi ar-rawi, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kita bacakan ulang matanya. Naam, qala rahimahullahu ta'ala, summa at-ta'nu imma ay yakuna likadibi ar-rawi aw tuhmatihi bidzalik aw fuhshi ghalatihi aw ghaflatihi aw fisqihi aw wahmihi aw mukhalafatihi aw jahalatihi. Nah, ini aw bid'atihi aw su'i hifdhihi. Nah, ini 10 asbab ar-rad fil hadis, yakni bi'tibar at-ta'an fil rawi. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala fal awwalu al-mawdu'. Jenis hadis yang pertama, yakni hadis yang ditolak dikarenakan kadzibir rawi, ini ada dinamakan hadis al-mawdu'. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, ya, sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir, di mana kita sudah jelaskan bahwasanya hadis al-mawdu' ini laisa hadisan, yakni fi nafsihi laisa bihadis.
ini hakikatul amr, ini bukan hadis. Maka penamaan penamaan al-maudhu dengan nama al-hadis itu sama seperti menamakan as-sihir, menyematkan kata sihir pada ilmu, menyematkan kata ilmu pada sihir. Dikatakan ilmu sihir. Sihir bukan ilmu, ya. Nah, karena al-ilm itu adalah segala sesuatu yang yutabiqu al-waqi', ya. Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ya, sama seperti ketika seorang menyematkan kata palsu pada emas. Katakan emas palsu, itu bukan hadis fi nafsil amr. Nah, maka penamaan al-maudhu dengan hadis itu tajawuzan, yakni sekedar mimbab tajawuz saja, ya. Mimbab tajawuz. Baik, kemudian kita juga sudah jelaskan mengenai al-wadhi'un. Ya, al-wadhi'un siapa-siapa saja yang melakukan al-wadh', ya. Memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-kadzib di sini adalah, ya, man kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam atau man yakdzibu atau man kadzaba fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau marrah. Bahwa yang dimaksud dengan kadzib di sini adalah orang yang pernah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun satu kali. Nah, masalah dia bertobat setelahnya itu tidak dipandang, tetap dia dianggap sebagai kadzab. Ya, dan juga sudah kita sebutkan bahwa pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang rajih, orang yang pernah kadzib atas pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu taubatuh, dalam artian tidak diterima, tidak diterima lagi riwayatnya selama-lamanya. Adapun hakikat taubat yang ketika dikatakan taubat, yakni apakah dosanya dihapuskan atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bainahu wa bainallah. Adapun bainahu wa bainan nas la tuqbalu taubatuhu bimakna la tuqbalu riwayatuhu ba'dahu abada. Iya. Enggak diterima lagi riwayatnya selama-lamanya. Kemudian juga sudah kita sebutkan beberapa asbab ataupun ya beberapa hal-hal yang mengantarkan seorang untuk lancang membuat hadis-hadis palsu, Nah, dan rawi-rawi semacam ini, rawi-rawi yang dikatakan kadzib, ini tentunya sudah diberikan, dilabeli oleh para ulama. Rawi-rawi semacam ini dikatakan dalam buku-buku jarh wa ta'dil, masalah dikatakan fulan kadzab, atau dikatakan yakdzib, ya, fulan yakdzib, atau dikatakan fulan wadha', fulan itu pelaku atau membuat hadis palsu, maudhu, dikatakan wadha', atau dikatakan yadha'ul hadis. Ini lafaz-lafaz jarh pada seorang perawi yang berkenaan dengan al-kadzib. Dikatakan kadzab, atau dikatakan yakdzib, atau dikatakan wadha', atau dikatakan yadha'u, dan semacamnya. Nah, kemudian saya lupa apa sudah kita sebutkan hal ini atau tidak. Tidak boleh meriwayatkan hadis maudhu, tidak boleh menyampaikan hadis al-maudhu kepada siapapun dengan tujuan apapun kecuali disertai dengan penjelasan akan maudhu'nya hadis tersebut, bila istisna. Ya. Kapanpun seorang ingin menyampaikan suatu hadis palsu, maka tidak dibolehkan bagi dia kecuali disertai penjelasan bahwa ini hadis maudhu. Nabiullah alaihi salatu wasallam bersabda, man haddatsa anni bihaditsin yara, dalam riwayat lain yura annahu kadzib, fa huwa ahadul kadzibain, dalam riwayat lain atau dibaca juga kadzibin. Ya, siapa yang menceritakan suatu hadis yang dia sendiri tahu itu adalah kadzib, dalam riwayat lain yura, yakni orang tahu bahwa itu adalah kadzib, fa huwa ahadul kadzibin atau kadzibain dalam riwayat lain, atau di bacaan dua wajah ya, dalam hadis ini bahwa ahadul kadzibin, maka dia salah seorang dari para pendusta. Nah, ini berkenaan dengan al-kadzib atau hadis al-maudhu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tsumma qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa tsani al-matruk. Hadis yang di dalam sanadnya
terdapat sebab ta'an yang kedua. Apa sebab ta'an yang kedua? Disebutkan di awal matan tadi atau di awal tadi, autuh matuhu bidzalik. Yani dia tertuduh dengan itu. Bidzalika, zalika kembali kepada kadzib. Yani dia yuttahamu bil kadzib. Au isim fa'ilnya muttahamun, au isim maf'ul muttahamun bil kadzib. Dia tertuduh berdusta. Kalau ada sebuah hadis di dalam sanadnya ada rawi yang ketika kita baca biografinya disebutkan dalam biografinya dalam Tahdzibut Tahdzib masalan atau di buku-buku yang lain disebutkan dalam biografinya fulan muttahamun bil kadzib. Ya, atau muttahamun bil wada'. Bil wada'. Tertuduh memalsukan hadis, tertuduh berdusta. Ya, muttaham. Jadi bedakan dengan yang pertama, itu sudah jelas dipastikan dia yakdzibu, dipastikan dia yadau. Adapun derajat yang ini, ya ini masih parah tapi lebih mending dibandingkan kadzib tentunya, yaitu muttaham bil kadzib. Dia tertuduh berdusta atau muttaham bil wada', tertuduh memalsukan hadis. Ya. Kalau ada hadis di dalam sanadnya, kita dapati ketika kita baca biografi rawi-rawinya, kita dapati ada salah seorang di antara mereka yang divonis oleh para ulama sebagai muttaham bil kadzib atau muttaham bil wada', maka hadis tersebut dinamakan hadis al-matruk. Hadis al-matruk. Baik. Jelas ya? Hadis al-matruk. Bagaimana dhabit atau batasan seorang dikatakan muttaham bil kadzib? Ya, bagaimana dhabit seorang dikatakan muttaham bil kadzib? Nah, dhabitnya ada dua. Ada dua perkara yang menyebabkan seorang perawi itu muttaham bil kadzib. Yang pertama adalah dia yakdzibu wa yakdzibu fi kalamihil adi. Dia pernah berdusta dalam ucapan kesehariannya, tidak berhubungan dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kadzab kan derajat yang paling rendah itu dia pernah berdusta pada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ketahuan, tidak pernah diketahui dia berdusta dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, namun dia pernah atau dia diketahui berdusta dalam ucapan kesehariannya, maka ini namanya muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Ya. Dan ini menunjukkan bagaimana penjagaan Islam kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kalam fi kalamil adi yakdzib, itu ditolak riwayatnya. Walaupun dia tidak berdusta dalam hadis, tapi dalam ucapan kesehariannya, maka ditutup pintu dia boleh meriwayatkan hadis, tidak boleh diterima. Ya, silakan dia bercerita, tapi tidak akan ada yang menerimanya. Kenapa? Karena dia berdusta. Ini dhabit yang pertama, seorang dikatakan muttaham bil kadzib. Kemudian dhabit yang kedua, seorang dikatakan muttaham bil kadzib adalah ada seorang rawi yang dhaif. Ada seorang rawi yang dhaif, dia dhaif, bukan fasik, ya. Nah, atau apa? Dia bukan kadzab. Nah, dia rawi yang dhaif atau yang semacamnya. Bisa jadi mungkin dia juga fasik, kritikan pada adalahnya. Ya. Bisa jadi dia fasik, tapi fasiknya bukan karena apa? Bohong. Ya. Yang lain, masalah dia minum khamar, ya, dan semacamnya. Intinya ada seorang rawi yang dhaif. Kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis yang pada hadisnya ini terdapat rakaka fil lafaz. Keanehan dalam lafaznya. Ya, keanehan dalam lafaznya sebagaimana yang sudah kita singgung kemarin di hadis maudhu. Yakni apa? Di antara ciri-ciri hadis al-maudhu adalah, atau di antara cara mengetahui hadis al-maudhu, kemarin kita sudah sebutkan, selain dari pengakuan dari si pelaku pembuat hadis palsu tersebut, juga bisa diketahui dari rakaka fil lafaz. Aneh lafaznya. Ya, keanehannya ini ditinjau dari sudut bertentangan dengan usul Islam, qawaid ammah fil Islam. Bertentangan. Misalnya bertentangan, hadis tersebut bertentangan dengan nilai tauhid, bertentangan dengan nilai iman. Ya. Jadi mungkar, bukan sekedar mungkar matannya, tapi memang bertentangan dengan qawaid syariah. Bertentangan dengan qawaid syariah. Jelas ya? Jadi hadis matan ini kita bisa pastikan ini matan palsu, dipastikan. Kandungannya kayak gini ini palsu. Ya.
Sekali lagi yang menentukan menentukan atau menilai matan ini terdapat rakaka atau tidak, itu tentunya secara umum dikembalikan kepada ulama, bukan setiap orang kemudian menggunakan perasaan yang mengatakan ini kayaknya tidak mungkin Nabi bersabda seperti ini dan seterusnya. Kembalikan kepada para ulama tentunya. Iya. Jadi ketika hadis tersebut matannya palsu, tapi ketika kita cek rawi-rawinya, sanad-sanadnya, tidak ada pendusta di dalamnya, bersih semua, tidak ada pendusta. Ya. Di dalamnya yang kita dapati hanya satu orang rawi yang dhaif, yang lainnya thiqah semuanya. Dari awal sampai akhir semuanya thiqah, hasan dan semacamnya. Cuma satu orang dhaif. Kita sampai sini, maka dalam keadaan seperti ini, siapa yang dituduh memalsukan hadis ini? Tentunya yang paling buruk bobotnya, yang paling buruk halnya di antara semua perawi. Maka dalam keadaan seperti ini, si rawi ini walaupun dia dhaif, tapi khusus untuk hadis ini dia muttaham bil kadzib fihi. Ya. Kita sampai sini, dia muttaham bil kadzib. Dan kalau dia sering melakukan ini, ya bisa jadi derajatnya berubah jadi dhaif, dari dhaif berubah menjadi muttaham bil kadzib karena dia sering melakukannya. Yani sering dia berada di dalam hadis-hadis yang aneh. Nah, jadi muttaham bil kadzib kita bisa bahasakan begini. Ada sebuah hadis, matannya adalah palsu dan tidak ada yang bisa, ya, dalam tanda kutip ya, tidak ada yang bisa dituduh ya untuk memalsukan hadis ini kecuali dia. Tapi derajat dia bukan kadzab, bukan. Dia dhaif atau yang lainnya. Cuman ini hadis palsu kandungannya dan tidak ada yang bisa dicurigai memalsukan hadis ini kecuali dia, maka ini juga masuk dalam kategori muttaham bil kadzib. Nama hadisnya matruk. Jadi walaupun matanya palsu, ya, matanya palsu tapi di dalam sanadnya tidak ada pendusta, maka matan ini, hadis ini dikatakan matruk. Ya, dikatakan apa? Matruk. Jelas sampai sini? Kenapa tidak dikatakan? Kenapa tidak sekalian maudhu saja? Toh matanya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Kita katakan kita berbicara masalah istilah. Secara istilah maudhu itu kalau dalam sanadnya ada pendusta. Itu secara istilah. Ya, adapun hadis walaupun matanya palsu, jelas-jelas bertentangan dengan Islam, tapi di dalam sanadnya tidak ada pendusta. Ya, namun ada muttaham bil kadzib, maka ini dikatakan apa? Ya, tidak boleh dikatakan maudhu, kita katakan matruk. Nah, jelas sampai sini. Kenapa kita katakan muttaham bil kadzib? Yani dari semua rawi-rawi yang memungkinkan berasal darinya hadis palsu ini atau matan yang palsu ini, siapa yang bisa dituduh kecuali dia yang paling parah kedudukannya. Jadi kalimat ittiham, tuhmah, ya, sedikit lebih baik dibandingkan al-kadzib. Walaupun tuhmah ini bukan tuhmah dengan waham, dengan dugaan kecil tentunya, karena seperti yang sudah disebutkan bahwa ini hadis atau matan hadis tersebut palsu, namun tidak ada yang bisa dicurigai dalam tanda kutip ya untuk memalsukan hadis ini kecuali dirinya. Ini muttaham bil kadzib. Taib, ini jenis hadis yang kedua. Au tuhmatuhu bidzalik. Taib. Tsumma qala rahimahullah wa salisul munkar wa al-munkaru ala ra'yin wa kadar rabi'u wal khamis. Untuk 3, 4 dan 5, apa 3, 4 dan 5 disebutkan kalau hadis tersebut ada sebuah hadis di dalam sanadnya terdapat rawi yang fuhsyul ghalab, sangat parah, ya, sangat banyak sekali salahnya. Dia punya 100 hadis. Sudah sedikit, itu 100 zaman dahulu sedikit tentunya. Dia punya 100 hadis, salah 90. Nah, ini fuhsyul ghalab. Sudah sampai sini? Ini fuhsyul al-ghalab. Au ghaflatihi, yani ghaflatihi anil itqan. Dia ghafil. Ya. Dia ghafil daripada hafalannya. Au fisqihi, atau dia rawi yang fasik. Ini kan as-salis wa kadzar rabi wal khamis, maka dinamakan al-munkaru ala ru'yin. Munkar menurut pendapat sebagian ulama. Ya, menurut pendapat sebagian ulama. Baik.
Baik, jadi jika rawi tersebut apa namanya kadzab atau apa wadha atau dalam bentuk fiil yakdzibu atau yadau, ya maka ini hadisnya apa? Dikatakan al-maudhu. Yang kedua, muttahamun bil kadzib atau muttahamun bil wada', maka ini dikatakan al-matruk. Yang ketiga, fuhsyul ghalab wa al-ghaflah wa al-fisq. Nah, hadisnya dikatakan apa? Al-munkar, yakni ala ra'yin, menurut pendapat sebagian ulama. Baik, sebelum kita lanjut, jadi fuhsyul ghalat dengan al-ghaflah, ya, ini adalah rawi-rawi yang hadis salahnya itu apa namanya? Hadis benarnya jauh lebih sedikit dibandingkan hadis salahnya. Jauh lebih sedikit. Hadis salahnya jauh lebih banyak. Jadi bukan sekedar lebih banyak, tapi jauh lebih banyak dibandingkan hadis-hadis yang benarnya. Ya, fuhsyul ghalat dengan al-ghaflah. Demikian adapun al-fisqu, fasik, ya. Yang dimaksud dengan fasik di sini, ya, adalah manirtakaba kabiratan, orang yang melakukan suatu dosa besar, ya. Nah, manirtakaba kabiratan au asarra ala saghirah, atau dia terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, yakni tentunya tanpa bertobat. Bertobat. Nah, ini al-fisq. Saya kira itu ma'ruf ya definisi al-fisq. Yakni orang yang melakukan dosa besar, satu dosa besar atau melakukan banyak dosa kecil. Dia asarra ala dzalik. Dia terus-menerus melakukan dosa kecil tersebut dan dia tidak bertobat. Nah, al-fisq di sini, ya. Al-fisq di sini, penyebutan al-fisq di sini mimbab atfil am alal khas, kepada al-kadzib. Kenapa? Karena al-kadzib itu termasuk dalam kategori al-fisq. Ya kan? Al-kadzib termasuk dalam kategori al-fisq. Sudah disebutkan, ya, ma'tuf ilaihinya adalah al-kadzib, li kadzibir rawi. Au, ini semua ma'tuf ke belakang. Apa ma'tuf kepada kadzib. Kemudian di antaranya adalah wa fis au fisqihi. Au fisqihi. Maka fisq di sini ketika di ma'tuf kepada al-kadzib, ini ma'tuf apa? Mimbab atfil am alal khas. Ya, dan di antara faidah, ya, atful am alal khas adalah adanya ihtimam, ya, untuk menunjukkan ihtimam kepada yang khas tersebut. Yakni memang secara asal kadzib bagian dari al-fisq, tapi karena kadzib ini sangat terkhusus, ya, memiliki pengaruh tersendiri dalam hadis tersebut, di mana kadzib itu lawan dari as-sidq yang merupakan persyaratan utama dari diterimanya hadis, ya, sidqul mukhbir bihi, ya kan, sidqul mukhbir bihi, maka disendirikanlah al-kadzib. Belum lagi dikarenakan banyaknya kejadian yang banyaknya hadis-hadis palsu yang tersebar, yang terjadi di tubuh kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin, maka disendirikan pembahasan al-kadzib dari pembahasan al-fisq ihtimaman lahu, ya, sebagai bentuk perhatian, memberikan perhatian lebih kepada masalah al-kadzib ini, karena berbahayanya kadzib ini. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, kadzib memiliki beberapa hukum, dalam tanda kutip, ya, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hadis-hadis dhaif yang lain. Semisal tadi dia tidak diterima taubatnya. Enggak diterima taubatnya orang yang sudah melakukan al-kadzib. Beda dengan al-fisq. Ada orang perawi, kemudian dia minum minuman keras, dia berjudi, setelah itu dia taubat, diterima taubatnya. Dalam artian diterima kembali riwayatnya. Ya, maka karena ligiradil kadzib, karena parahnya atau besarnya kedudukan al-kadzib ini, ya, maka disendirikan dari kata al-fisq. Baik. Al-fisq ini terbagi menjadi dua. Ya. Al-fisqu nau'an. Ada fisqun zahir dan fisqun batin. Ya.
atau bisa dikatakan fiskun amali, dan ada fiskun i'tiqadi. Kefasikan yang zahir adalah yang sifatnya amaliyah, perbuatan. Minum-minuman keras, ya, bolong-bolong salatnya masalan, kemudian berjudi dan semacamnya. Ini fisik amali. Ada juga fisik sifatnya batin. Apa itu? Ini kefasikan yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan seorang. Ya, meyakini irja, meyakini al-khuruj 'ala al-hukam, meyakini mazhab i'tizal, mu'tazilah, al-khawarij dan semacamnya, Syiah. Ini semua fasik secara i'tiqadi. Nah, yang dimaksud di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar pada pembahasan di sini, wal fisqu adalah fiskun amali. Ini yang beliau maksud di sini. Fiskun amali. Jelas sampai sini? Beliau tidak memaksudkan dengan kata al-fisq di sini fiskun i'tiqadi. Namun yang beliau maksudkan adalah fiskun amali. Mengapa kita katakan beliau tidak menginginkan fiskun i'tiqadi di sini? Dikarenakan fiskun i'tiqadi inilah yang dikenal dengan istilah bid'ah. Siapa yang meyakini sesuatu yang tidak ada yang meyakininya di masa Rasulullah SAW atau para sahabat beliau, ya, maka al-bid'ah itu fiskun i'tiqadi. Dan sayati nanti akan disebutkan, ya, secara tersendiri beliau akan menyebutkan apa? Al-bid'ah. Ya. Sudah kita bacakan maksud saya. Ya, kata beliau di matan, au mukhalafatihi au jahalatihi au bid'atihi, atau bid'ahnya, au bid'atihi. Sudah masuk di situ. Apa tersebut bid'ah di situ? Tersendiri. Au bid'atihi. Menunjukkan bahwa kata fisqih di situ yang beliau maksudkan adalah fiskun amali. Kenapa? Karena fiskun i'tiqadi beliau akan sebutkan sendiri di situ, au bid'atihi. Ya. Maka ini kalimat au bid'atihi ini mimbab atau atfil khas alal am. Khas alal am, di mana al bid'ah itu sudah masuk dalam kategori al fisq, tapi kemudian disendirikan penyebutannya. Ya. Nah, dan di antara manfaat atful khas alal am, ya, sama seperti atful am alal khas, yaitu lil ihtimam bihadzal amr atau bihadzal khas. Ya, untuk memberikan perhatian lebih, ya, kepada sesuatu yang khusus di sini. Ya, ini karena perkara bid'ah ini beda dengan al-fisq. Al-fisq semua ulama sepakat. Yani fisqun amali, para ulama sepakat untuk menolak riwayatnya. Tapi fisqun i'tiqadi ada khilaf pada dalamnya dan ada tafsilat di dalamnya. Makanya disendirikan penyebutan al-bid'ah dikarenakan apa? Dikarenakan adanya perbedaan dengan al-fisq dalam artian umum atau fisq dalam amali. Adanya perbedaan hukum, maka disendirikan pembahasannya oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau, rawi, ya, ketika seorang rawi atau dalam sanad terdapat rawi yang fuhsyul ghalat, nah, atau ghafla atau fisq, maka harusnya dinamakan munkar ala ra'yin menurut pendapat yang paling kuat. Baik. Ala ra'yin menurut salah satu pendapat di kalangan ulama. Nah, al-munkar sudah kita sebutkan kemarin di pembahasan kawan-kawannya pasangannya ini, ya, pasangannya syadz. Syadz berpasangan dengan mahfuz, ya. Sementara mungkar berpasangan dengan ma'ruf. Ya, mungkar dengan al-ma'ruf. Al-mungkar sudah kita sebutkan definisinya, yang masyhur di kalangan ulama, bahwa mungkar itu adalah apa? Riwayatu atau mukhalafatu dhaif liman huwa aula minhu. Ya. Penyelisihan seorang rawi yang dhaif kepada rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Ya. Penyelisihan seorang yang dhaif kepada rawi yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Ini makna al-munkar yang masyhur. Nah, ini makna munkar yang masyhur. Kemudian ada pendapat lain dalam mendefinisikan munkar. Apa itu al-munkar? Al-munkar ini yang dikatakan di sini ala ra'yin, yakni ala ra'yi man la yashtaritu at-tafarrud, al-mukhalafah. Ya. Yani hadis munkar
dinamakan hadis munkar sanad yang dalamnya terdapat fuhsyul ghalat atau al-ghaflah atau fisq, dinamakan sebagai hadis munkar ala ra'yin, yakni ala ra'yi man la yashtaritu al-mukhalafah fil munkar. Menurut pendapat mereka para ulama yang tidak mempersyaratkan harus mukhalafah pada hadis munkar. Maka menurut pendapat ini al-munkar adalah ma tafarrada bihi rawin dhaif. Maka menurut pendapat ini al-munkar adalah hadis yang seorang perawi yang dhaif bersendirian dengannya. Ya. Walaupun nanti di sini butuh pembahasan tersendiri, ya. Insyaallah taala saya berkenaan dengan masalah at-tafarrud, bahwa bukan yang dimaksud di sini dhaif yakni semata-mata dhaif, berarti semua hadis yang dhaif dan gharib mutlak dan ada perawinya di dalamnya dhaif, berarti otomatis dia dihukumi apa? Munkar. Enggak demikian juga. Tapi yang dimaksud di sini ma tafarrada bihi, ya, ma tafarrada bihi rawin dhaif, yakni bima la yahmilu at-tafarrud. Iya. Bima la yahmilu at-tafarrud. Nah, bima la yahmilu at-tafarrud. Jadi seorang perawi dhaif sendirian meriwayatkan sesuatu, bersendirian meriwayatkan sesuatu yang la yahmilu at-tafarrud. La yahmilu at-tafarrud. Dia tidak cukup kuat untuk bersendirian. Tidak cukup kuat untuk bersendirian. Ya. Insyaallah saya penjelasannya berkenaan dengan ini, ya. Nah, adapun tafarrud atau munkar yang masyhur yang sudah kita sebutkan telah berlalu, bahwa munkar itu di antara bentuknya adalah adanya mukhalafah. Dipersyaratkan adanya mukhalafah. Adapun pendapat yang kedua ini mengatakan al-munkar la yushtaratu fihi al-mukhalafah wa innama yushtaratu fihi at-tafarrud. Namun dipersyaratkan adalah dia tafarrud sendirian pada riwayat tersebut. Maka dinamakan hadisnya apa? Ya, al-munkar ala ra'yin. Menurut salah satu pendapat. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau hadis yang di dalam sanadnya terdapat fuhsyul ghalat, ya, orang yang buruk hafalannya, man fahusya ghalatuhu, atau man kasurat ghaflatuhu, yang banyak ghaflahnya, atau di dalamnya ada rawi yang fasik. Kalau begitu menurut pendapat mayoritas dinamakan hadis apa? Apa nama hadisnya? Karena dikatakan di sini al-munkar ala ra'yin. Maka tiga hadis ini dinamakan munkar menurut sebagian pendapat. Kalau begitu pendapat lain apa namanya? Dinamakan apa? Nah, ya, hadisnya imma dikatakan ini menurut yang lain, imma dikatakan dhaifun, ya, jiddan, atau masalan wahin, ya, wahin sangat lemah, atau kadang ditambahkan wahin bimarrah, lemah sekali. Nah, ini penamaan untuk hadis-hadis yang di dalam syaratnya terdapat rawi yang fasik, dikatakan dhaif jiddan atau wahin bimarrah, ya. Nah, dan semacamnya. Ya, dan semacamnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sudah, ya, ini berkenaan dengan ketiga, keempat, dan kelima. Wa kadzar rabi wal khamis. Baik. Berikutnya al-waham, ini berkenaan dengan masalah al-ilal. Insyaallah taala nuwasil ghadan باذنillah taala wa naktafi ila huna. Apa saya belum bisa full ngajar, kurang fit ini. Nah, ada soal sampai sini? Betul. Baik. Idzan naktafi, wallahu taala alam bissawab, wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana, innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.